bagi setiap jemaat Tuhan. Persoalan Jangan takut, yang jangan bimbang. kita Ada Tuhan yang senantiasa hadapi menolong. Taruhkan harapmu kepada Dia. Dibiarkan Yesus berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti, Yesus. Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan setiap hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menolong. Engkau Allah yang membuka jalan bagi setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami yang berdoa. Yes. Yesus, Engkau baik. Engkau peduli bagi setiap kami, Tuhan. Engkau peduli, Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Engkau mengerti. Sebab Allah Engkau Allah kami yang peduli dan mengerti akan kami, Tuhan. Amin. Engkau yang mengetahui dalam segala sesuatunya dalam hidup kami. Benar, Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Hari ini biar berkat firman-Mu boleh memberkati kami. Urapi hati pikiran kami, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Sehingga kebenaran firman Tuhan sama-sama boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema kita hari ini, hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Kita ambil dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan baca berganti-gantian. Saya 16, Bapak Ibu 17, ayat 26 kita akan baca bersama-sama. Paulus sedang menantang kita untuk memilih jalan hidup kita. Jalan hidup kita, apakah kita hidup mengikuti roh atau kita mengikuti daging. Bapak Ibu sudah kekasih, kalau kita sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Firman Tuhan yang luar biasa ini. Baik, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama.
Saya ayatnya ke-16, Bapak Ibu nanti 17. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu menuruti dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceriaan roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Amin. Silakan duduk. Paulus mengajak kita hari ini suatu pilihan yang luar biasa. Apakah kita akan hidup menuruti roh atau menuruti daging? Dia pesankan atau dia surati kepada jemaat di Galatia yang dituliskan oleh Paulus tentang ajaran-ajaran sesat yang sedang berusaha mencampur adukkan tentang keselamatan, tentang Taurat, tentang Injil. Dan dalam Kristus Paulus mulai menjelaskan bagaimana orang percaya yang telah dibenarkan iman seharusnya hidup bukan lagi menuruti daging tapi menuruti roh. Inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia tentang betapa pentingnya hidup menuruti roh. Di tengah dunia tantangan yang sedang kita hadapi bukan ajaran sesat saja yang kita ada lawan, tapi tawaran-tawaran dunia yang membuat kita tergiur. Narkoba merajalela. Hidup pergaulan-pergaulan bebas sekarang ini seakan-akan sudah biasa. Orang ganti-ganti pasangan, orang ganti-ganti hal-hal yang lain yang membuat kadangkala keinginan-keinginan daging ini yang sulit kita bendung. Tapi sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus, maka itu Paulus mengingatkan kembali hari ini kepada saudara dan saya, kepada kita semua orang yang percaya, tetaplah hidup di dalam roh. Makanya jangan heran orang berkata, oh dia kan sudah beribadah, dia kan sudah melayani, dia sudah begini. Bapak ibu, orang yang sudah melayani, orang yang sudah ke gereja belum tentu orang itu hidup dalam roh. Tapi orang yang hidup di dalam roh pasti dia ke gereja, pasti dia melayani. Orang yang melayani, orang yang beribadah, orang yang sudah berbuat sesuatu untuk gereja belum tentu dia hidup dalam roh. Tapi orang yang hidup di dalam roh pasti dia melayani, pasti dia beribadah, pasti dia memberi hidupnya kepada Tuhan, pasti dia memberikan segalanya bagi Tuhan. Ada 3 hal. Mengapa harus kita hidup di dalam roh? Yang pertama, karena roh lah yang memberikan kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Di dalam roh lah kita dituntun atau kita dibawa bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Karena situasi dan kondisi dunia ini yang banyak, kadangkala kita dibutakan, kita dikaburkan, kita kadangkala dibuat ragu. Debat-debat sekarang ini tentang bagaimana debat orang begitu luar biasa antara Kristen dan Islam.
Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, Alkitab sudah mengajarkan kita perlu tetap hidup di dalam roh. Nggak usah debat-debat. Itu kadangkala yang menyakiti satu dengan lainnya. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh, supaya tantangan dunia ini yang semakin hari semakin jahat kata firman Tuhan, tapi kita bisa jaga sikap, jaga hati kita. Karena Roh Kudus yang menunjukkan kita bagaimana hidup dalam kebenaran-kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 firman Tuhan katakan, roh kebenaran itu yang membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran itulah yang menuntun kita, menunjukkan kepada kita supaya kita terus hidup dalam kebenaran-kebenaran. Kita diberitahu kalau kita benar-benar hidup dipimpin roh, kita diberitahu jalan kita yang salah, jalan kita yang benar. Kadangkala kita keluar dari kepala kita ada tanduk atau ada Roh Kudus. Maka inilah dipesankan oleh Paulus supaya setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan tetaplah hidup dipimpin oleh roh. Karena Roh Kuduslah yang membawa kita kepada kebenaran. Yang tadinya kita hidup ngaco, yang tadinya kita hidup amburadul, yang tadinya kita rusak, yang tadinya kita kacau balau, hidup yang tidak pernah menghargai hidup kita sendiri. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang membenarkan kita. Saya percaya Tuhan itu selalu senantiasa rindu membawa kita kepada hidup dan kebenaran. Mungkin hari ini kita bertanya, apakah saya masih bisa? Kita sudah rusak, kita sudah kacau. Mungkin kita sudah hidup di dalam seperti tadi, perbuatan daging itu telah nyata. Hidup dalam kedengkian, hidup dalam iri hati, hidup dalam cemburu, hidup saling sikap nyikut. Kalau kita baca dalam ayat 19 sampai 21 kan bagaimana diterangkan hidup di dalam daging. Keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan perbuatan cabul sekarang ini orang udah biasa. Saya sebagai pendeta malu. Gak berapa lama kita dapat kabar yang mengejutkan. Perbuatan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur. Udah sekarang kadang-kala kita gak malu lagi berbuat seperti itu. Kita udah gak mau atau kita tidak peduli lagi tanggung jawab kita bukan saja kepada keluarga yang kita sakiti atau kepada hukum, tapi tanggung jawab kita paling ngeri, kita tanggung jawab pada Bapa di surga. Kita sering ke gereja, kita sedang sering berbuat baik. Kalau di sana nun jauh sana kampung saya, sambil nyanyi. Sambil nyanyi rohani keren juga. Kau saudaraku, kau saudariku. Cekih katanya. Lagi nyanyi rohani, kartunya sudah cekih. Udah biasa. Saya akan nyanyi kepada Tuhan itu nyanyi sama dunia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Parapo tambah asa gelas naik. Oke nyanyi sih aku cuma mau cinta Yesus. Tapi di tangan kiri minuman air kata-kata yang membuat semakin dia semangat bernyanyi. Ada dua kehidupan. Dari mulutnya dia hidup seakan-akan hidup dipimpin roh. Tapi dari tangannya dia mengikuti ikutan daging. Bapak Ibu Saudara kasih, inilah hidup. Yang semakin hari semakin jahat. Bahkan kita sering bangga. Memang sih roh itu dia
penurut tapi daging lemah. Kadang-kala ini menjadi alasan bagi kita sebagai orang percaya kalau kita jatuh dalam dosa. Ya bagaimana Pak, memang roh penurut tapi daging ini lemah. Tapi saya percaya kalau roh yang ada dalam kita, daging kita lemah, pasti diberikan kekuatan-kekuatan baru. Masalahnya kadang-kala kan kita tidak mengikuti keinginan daging, kita ikuti keinginan roh. Bangun pagi-pagi tadinya kita mau datang beribadah, mau menyembah pada Tuhan. Udaranya sejuk. Terpaksa tarik selimut lagi kita. Tanpa kita sadari. Seringkali keinginan-keinginan daging kita menguasai hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat yang dikasih cintai Tuhan. Hari-hari ini mari. Bahkan firman Tuhan katakan pada kita semakin hari semakin jahat ini. Semakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Yuk kita berikan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita baca tadi, orang yang hidup di dalam roh, dia tidak mendapat bagian yang apa Tuhan janjikan. Dia tidak memiliki warisan keselamatan yang Tuhan janjikan. Orang yang hidup dalam daging tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Tapi orang yang hidup di dalam roh dipimpin. Dan dia akan menuju kepada rencana Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata kepada kita. Saya baca ayatnya ke-21 berkata begini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu. Paulus katakan kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu hidupnya yang lama yang dipimpin oleh daging. Bahwa barang siapa melakukan hal itu demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang dipimpin hidupnya Paulus menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dulu yang dipimpin oleh daging. Keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan apapun yang dia lakukan bukan seturut dengan roh. Dia berkata pengalaman itulah dia ceritakan bahwa itu semuanya akan sia-sia. Maka di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dia berkata, aku berlari menuju apa yang ada di depanku. Meninggalkan masa lalunya yang sia-sia, yang percuma, semua itu sampah katanya. Yang dulu hidupnya ikut daging, dia berubah menjadi hidup dipimpin oleh roh. Bahkan dia semakin lari kencang untuk menuju rencana Bapa di surga supaya anugerah keselamatan itu. Seringkali kita hanya puas anugerah kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita lupa iman yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang membawa kita kepada rencana keselamatan Tuhan. Serusak apapun kita, sebejat apapun kita, sekotor apapun kita, senajis apapun kita, hari ini kalau kita rindu untuk dipimpin oleh roh, roh itulah yang membenarkan hidup kita. Maka itu firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku pergi. Janji diberikan roh yang lain diberikan kepada kita. Roh yang lain itu adalah roh kebenaran yang membenarkan hidup kita yang sudah hancur ini. Supaya kita hidup oleh dipimpin Roh Kudus. Kita tidak akan lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan daging. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup dalam percabulan hawa nafsu. Kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kata iri hati, dengki, hal-hal yang seperti itu pasti tidak ada lagi dalam hidupnya. Perkataan-perkataan yang memberkati yang dikeluarkan dari mulut bibir lidahnya. Saya baca dari 19. Keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
pencederaan roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal itu, yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah perbuatan-perbuatan daging yang menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatan daging yang memuaskan diri kita sendiri. Mabuk, pesta pora, iri hati, dengki, percabulan, hawa nafsu. Bapak Ibu, kenapa ada korupsi? Gaji sudah besar, sudah oke. Tapi kenapa ada korupsi? Karena hawa nafsunya lah untuk memperkayakan diri sendiri. Padahal perut kita cuma sejengkal. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita angkat, kita berkata, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kalau keinginan nafsu kita maunya tadi kita sudah punya motor, ingin punya mobil. Ya punya mobil merek-merek yang itu dulu gak apa-apalah Tuhan. Udah dikasih mobil, minta lagi yang mobilnya keren. Yang kudanya jingkrak gini. Itulah keinginan hawa nafsu kita nggak berasa pernah puas. Ibarat tanah kalau disiram air langsung kering. Karena keinginan hawa nafsu kita ini yang nggak pernah kita merasa puas. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita bersyukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Oh, dari kasih istri kita bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu bersyukurlah. Maka itu orang yang hidup dalam pimpin hawa nafsu kedagingan, dia tidak pernah bersyukur. Istri yang cantik dikasih Tuhan juga enggak pernah bersyukur. Apalagi istri yang jelek. Tuhan salah begini, katanya ganti. Memang istri itu barang bekas, mengganti suka-sukanya. Kalau istri kurang cantik, bapak-bapak, taruh aja gambar bintang film artis. Bayangkan saja istri kita itu seperti Madonna. Udah bersyukur aja begitu. Tapi kalau kita keinginan kita mesti ikuti hawa nafsu daging, kita nggak puas. Kita merasa ada terus yang kurang, kita merasa ada yang terus yang kurang. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berasa kata, ku bersyukur Tuhan. Kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Amin Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus sudah membenarkan kita jadi orang benar. Ada enggak di dunia ini orang benar? Firman Tuhan katakan tidak ada. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memimpin kita sehingga hidup kita dibenarkan. Sehingga ketika kita ada cobaan, ada tantangan, ada rayuan, kita berdoa, Tuhan ini berkat atau kutuk. Jangan salah, kadangkala kita bermain-main dengan uang yang ada di, pamer kita sudah bekerja. Ada uang kembaliannya 100.000, aduh. Udahlah, saya beri ini enggak apa-apa tuh, pasti perusahaan enggak marah. Bapak Ibu percayalah, kalau itu bukan uang kita, bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, walaupun ada handphone tinggal di gereja, mereknya merek luar biasa lagi. Sekarang ini udah
iPhone 16. iPhone 16 kira-kira hampir berapa? 30 jutaan. Lalu ketinggal di meja atau ketinggal di kursi. Lalu ketika kita mau pulang, karena kita duduk sebelahnya, ada handphone yang kurindukan, yang kudambakan. Saya percaya kalau ada handphone yang tinggal di sebelah kita, handphone seperti itu, pasti kita tergoda. Ambil tidak, ambil tidak, tidak ambil. Oh tunggu kok tokek ambil, tokek tidak, tokek ambil, tokek tidak. Padahal Anda bilang tidak. Tapi karena hidup kita tidak dipimpin roh, kita berkata ini berkat yang luar biasa. Apa yang kudoakan? Oh Tuhan terima kasih, kau sudah mendengar jawab kita. Pada saat kita dipimpin roh atau dipimpin daging, kita nggak kelihatan di sini. Tapi pada saat kita diuji, pada saat sendiri, ada dompet orang ketinggal, apalagi dompet yang kita kenal. Masihkah kita berikan atau kita kembalikan? Uangnya sayang, uangnya dolar, aku nggak pernah ngantong dolar. Disitulah dibuktikan bahwa hidup kita dipimpin roh atau dipimpin daging. Kalau di sini sih nggak ada yang ketahuan, tapi saya percaya Jemaat GB Masa dan Hotel Legenda ini hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin KKR di Papua itu nyanyi How Great. Semua nyanyi. Saking emosionalnya, ada yang handphone jatuh. Ada dompet yang jatuh. Tapi ketika mereka tahu, walaupun mereka tidak tahu punya siapa, mereka kembalikan oleh panitia. Sehingga beritanya tidak ada yang tidak kembali kepada pemiliknya. Saya percaya pada saat itu Roh Kudus bekerja di tengah mereka. Enggak berkata, oh kebetulan saya dapat berkat. Saya simpan saja. Nanti kartunya saya ganti. Langsung handphonenya ganti nama. Tapi kalau kita masih belum bertobat, kalau kita masih hidup dalam daging, kita berkata, aduh berkat luar biasa dari Tuhan ini. Inilah yang kurindu-rindukan. Padahal itu ribuan orang yang hadir. Tapi catatan, waktu saya baca catatan itu, tidak ada satupun mereka pulang yang tidak dikembalikan barang yang tinggal. Sehingga mereka pulang semua dengan sukacita. Yang mengembalikan sukacita, yang dikembalikan sukacita. Karena mereka semua dipimpin atau dipenuhi Roh Kudus. Hingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Saya seringkali berkata, kalau dibaptisan saya berkata begini. Jangan jadikan baptisan ini hanya untuk kepentingan orang tua, untuk kepentingan pribadi, hanya mau nikah. Tapi jadikanlah ini ajang awal dari keselamatan yang Tuhan berikan, anugerahkan. Dan teruslah hidup dipimpin oleh Roh. Biarlah kita semakin hari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hari-hari ini semakin dekat kata firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai kita seperti gadis yang bodoh. Jangan kita hanya seperti gadis yang bodoh menunggu-menunggu. Tapi tidak mempersiapkan dirinya. Sehingga ketika Raja Mulia itu datang, dia tertinggal. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Jangan sampai api Roh Kudus itu padam. Terus semangat.
terus melayani Tuhan, terus beribadah kepada Dia. Mungkin gereja tidak memperhatikan, mungkin gereja tidak bisa memberi apa yang kita harapkan, tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah berhutang pada kita untuk memberkati kita. Paling gereja kalau mau ngasih PK sama kita berapa sih? Paling tinggi 500 kalau gereja gede-gede. Tapi percayalah kalau Tuhan yang ngasih kita lebih dari 500, bisa bicara jut-jut yang membuat hati kita terkejut. Karena kita melayani, karena kita hidup sudah dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kudus telah memberi hidup dan memerdekakan kita. Ayat 18 berkata begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah aturan-aturan, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup dibebaskan, dimerdekakan karena kita hidup kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah orang-orang yang sudah diberikan hidup dan dimerdekakan. Kita tidak lagi terikat kuasa-kuasa kegelapan. Roma 8 ayat 1-2 firman Tuhan berkata luar biasa bagi kita hari ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya sudah diberkati Tuhan, berkata begini. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kadang-kala kita seringkali kerinduan kita untuk kita dilepaskan dari hal-hal yang membuat kita terjerat dari dosa. Kadang-kala kita ingin mau lepas dari keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan mabuk pora, pesta pora, keinginan hawa nafsu kita. Tapi seringkali itu membuat pertentangan yang luar biasa, tarik-menarik. Kadang-kala kita rindu mau melepaskan hidup kita, bagaimana Pak Pendeta kok saya mau lepas dari rokok, tapi susah. Saya hampir 40 tahun yang lewat saya berjuang. Pakai permen nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Tapi saya hanya menyerah. Ketika Roh Kudus yang menguasai, akhirnya saya bisa. Saya ambil komitmen berkata begini, ambil 2 peti, saya beli sebungkus, saya patahkan semua, saya berjanji ini terakhir, saya bakar, bukan saya isap lagi saya bakar, tapi saya habiskan. Kadang sayang, belinya udah mahal, tapi untuk kesehatan diri sendiri. Haleluya. Ini properti yang luar biasa. Alkitab kan katakan, tubuh kita ini apa? Padahal di situ ada tertulis, dilarang merokok untuk kesehatan. Semakin dilarang, semakin kita beli 3 bungkus. Tapi kita harus ambil tindakan kalau kita percaya kok kita dipimpin Roh Kudus. Rokok kudis itu kita singkirkan. Tapi kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Enggak ada lain di tengah tantangan dunia ini. Berapa tahun sih kita hidup? Paling 70 sampai 80.
Tapi hidup yang 70-80 yang Tuhan janjikan, kadangkala yang membuat kita umur kita pendek bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri nggak jaga kesehatan. Nanti kalau kita sakit, kita salahin Tuhan. Tuhan katanya kau penyembuh. Giliran sakit baru kita ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu penyembuh, penolong, ajaib. Tapi yang merusak kadangkala karena kita hidup keinginan daging kita yang membuat kadangkala kita hancur. Alkitab katakan jeroan itu milik Tuhan. Kita makan jeroan ini sih enak. Maka itu jangan heran kalau kita stroke, kolesterol, asam urat. Urat kok bisa asam? Padahal kita nggak makan asam. Siapa kita salahin? Kita salahin Tuhan. Kita makan panggang. Saya kalau makan durian, ini ada Bu Gembala. Kalau 5 bulat ini masih dikit. Dulu saya kalau makan durian 5 bulat, saya makan berdua di kisaran udah habis 10 gelondongan, 10 bulat. Orang tukang duriannya pintar lagi. Pak, ini satu lagi Pak. Kalau tidak enak jangan bayar katanya. Memang itu keren rasanya. Ada manisnya, ada pahitnya. Kita makan di Bali, yang pedagangnya sampai goyang kepala. Pak nggak salah Pak, kita bilang satu lagi, nggak salah katanya. Tapi sekarang ini walaupun kuat, udah jaga-jagalah. Udah usia menjelang 62. Jatah tinggal 13 tahun itu. 13 tahun nggak sampai ya 10 tahun lah. 10 tahun Tuhan berikan, mari kita jaga. Bisa panjang loh, bisa 80. Karena kita jaga kesehatan kita. Keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kadang-kala segala sesuatu pasti kita tabrak. Tapi kok kita hidup dalam roh, kita sudah bebas, kita sudah merdekakan. Kita tidak lagi terikat oleh kuasa-kuasa keinginan hawa nafsu, keinginan daging kita. Sehingga kita nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Kita bukan nyanyi, bebanku terlepas. Yuk mari, biar di tengah dunia tantangan yang begitu luar biasa. Di tengah rayuan, di tengah godaan, di tengah hawa nafsu, di tengah keinginan-keinginan yang merusak hidup kita. Kadangkala itulah yang membuat kita merusak diri kita sendiri. Dua Korintus 3 ayat 17 firman Tuhan berkata begini. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan itu roh, di mana ada roh Allah di dalam hidup kita. Ketika roh Allah yang menguasai hidup kita, ketika roh Allah yang memenuhi hidup kita, disitulah ada kemerdekaan, ada kebebasan karena segala sesuatu yang mau merayu, menggoda kita, yang menghancurkan kita, mau mengikat kita. Sekali kita terjerat, sekali kita terikat dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu percayalah sangat sulit kita untuk kita lepas. Rayuan godaan itu semakin mengikat kita. Semakin kita tergoda dengan dunia yang jahat ini, semakin kita dirayu dengan kuasa-kuasa keinginan daging kita.
Percayalah, semakin kita sulit untuk terikat, untuk dilepaskan. Tapi kita hidup di dalam roh, kita bebas, kita merdeka. Ketika ada orang merayu menggoda kita, kita berkata, orang India bilang nehi, nehi, nehi. Tetapi kalau kita tidak dipimpin roh, bagaimana kita terus hidup dipimpin roh? Bergaullah karib dengan Tuhan. Minta setiap hari hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Minta setiap hari kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Minta setiap hari kita minta Allah mencurahkan rohnya setiap hari kepada kita. Dalam Yohanes 4 kita baca kisah seorang wanita yang luar biasa. Kalau kita baca kisah Yohanes 4, itu kisah siapa tuh? Kisah seorang perempuan yang punya suami berapa? Dia mengaku 5, tapi Tuhan Yesus berkata benar, yang satu juga bukan suamimu. Saya percaya kalau hari ini ada istri yang punya suami 6 pasti viral. Dia ini seorang yang terikat dengan roh hawa nafsu yang memperbudak dia sehingga dia hidup dalam, bisa katakan, percabulan. Ketika dia datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap, ketika Tuhan Yesus minta berikan aku air, dia berkata, apakah kamu tidak punya gayung? Dalam percakapan itu dia berikan Tuhan Yesus air. Tapi Tuhan Yesus dia berikan bukan hanya air kepada dia, tapi Tuhan Yesus memberikan air kehidupan. Sehingga dalam percakapan itu, dalam perjumpaan itu, dia merasa dia hidupnya dia dipulihkan, dia merasa ada sesuatu. Waktu Tuhan Yesus katakan panggil suamimu, dia bilang saya nggak punya suami, padahal dia suaminya 6. Akhirnya ketika pendek cerita dia dibebaskan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan wanita ini? Ketika dia sudah dibebaskan, dilepaskan dari kuasa itu. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia beritakan tentang kebenaran. Berapa orang bertobat? Nanti di rumah baca Yohanes 4. Enggak tanggung-tanggung, bukan 1-2 orang, tapi satu kampung bertobat. Seorang wanita yang terikat dengan kuasa-kuasa percabulan, kuasa-kuasa hawa nafsu, kuasa-kuasa hal-hal yang membuat dia terikat. Dia kalau lihat cowok ganteng pasti dia tergoda. Tambah 1 lagi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Roh Kudus, ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan memberikan air kehidupan pada dia. Dia merasa hidupnya telah dibebaskan, dia dimerdekakan, dan dia merasakan Tuhan sudah mengampuni dia. Dia nggak peduli bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tidak peduli tadinya dia adalah orang penjina. Dia tidak peduli hidupnya sudah hancur. Dia tidak peduli hidupnya sudah rusak. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia beritakan kabar baik itu. Orang sampai terheran. Orang itulah sudah membebaskan saya, orang itu sudah memerdekakan saya. Dia beritakan tentang siapa Yesus. Enggak tanggung-tanggung, 1 kampung bertobat. Mereka mengenal Tuhan Yesus.
Bahkan ada yang berkata memang benar kami sudah dengar kabar itu. Tapi karena Tuhan wanita ini mereka dikuatkan lagi. Sehingga semua mereka dilepaskan dan dibebaskan, dimerdekakan. Saya percaya ketika kita juga dibebaskan Tuhan, kita lepaskan Tuhan. Hidup kita pasti memberitakan tentang Tuhan Yesus. Hidup kita tidak lagi memberitakan siapa kita. Hidup kita tidak lagi memberitakan tentang kehebatan kita. Tapi kita berkata Tuhan itu yang hebat. Sehingga lewat pengalaman wanita ini, lewat berita kabar yang benar-benar seperti mana Paulus katakan, dulu kami juga begitu. Tapi ketika dia sudah dilepaskan, dimerdekakan, semuanya itu dibanggakan adalah sampah. Jangan bawa sampah, tapi bawalah harum wangi-wangian kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita juga dilebaskan oleh Tuhan Yesus, dilepaskan dari kuasa-kuasa dosa yang mengikat kita, pasti hidup saudara dan saya adalah hidup yang hebat dan merdeka. Saya percaya saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Saya percaya bapak-bapak kamu akan jadi bapak-bapak yang hebat. Sehingga anak-anak bangga, ini bapak saya. Sehingga ketika mereka dapat rapot, mereka tidak malu membawa kita sebagai orang tua. Mereka bangga membawa, bapak ambil rapot saya, tidak boleh orang lain. Kalau dulu saya belum bertobat, kalau saya ambil rapot, saya panggil teman saya jadi wali saya. Karena saya takut. Pasti saya adalah setelah dapat rapot, pasti saya pendukung salah satu partai yang merah. Rapot saya itu banyak merah. Adapun kalau biru itu karena 6,5. Ibu-ibu, saya percaya kalau kita sudah dimerdekakan, kita hidup dalam roh, pasti ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang hebat. Tidak ada perkataan kutuk lagi yang kita keluarkan Tuhan anak kita. Tapi perkataan-perkataan yang memberkati. Saya beberapa kali bersaksi di sini ketika anak saya itu nama Iskia tinggal kelas. Saya berkata engkau hebat. Dia sudah kecewa, dia sudah mau tidak sekolah lagi. Kamu ambil panah. Kau lepaskan anak panah itu. Semana jauh kau tarik ke belakang anak panah itu. Coba kau lepaskan, pasti dia jauh melesat ke sana. Dia bilang, hari ini Tuhan sedang menguji kamu. Saya beri support, saya berikan dukungan. Saya enggak bilang dasar anak bodoh, anak malas. Akhirnya dia kembali sekolah. Dan akhirnya dia sampai menyelesaikan sekolahnya tepat pada waktunya. Saya percaya kalau kita sudah diberkati Tuhan dan hidup kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita jadi ibu-ibu yang hebat. Bapak-bapak menjadi bapak yang hebat. Anak-anak pasti menjadi anak-anak yang hebat. Dia tidak lagi berkata, bapak saya gini, mama saya begini. Tapi dia berkata, Tuhan terima kasih buat bapak saya. Walaupun hari-hari ini dia tidak memperhatikan saya, tapi kau bapak yang baik memperhatikan saya. Saya berdoa supaya bapak saya bisa menjadi bapak yang hebat. Pasti kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sebagai anak pasti kita juga memberkati orang tua kita, mama kita. Tuhan terima kasih buat mama saya. Walaupun saya lahir bukan dari mama seorang mama yang kaya, tapi mama yang dari kampung. Tapi karena dialah Tuhan saya akan jadi orang yang hebat.
Begitu anak-anak muda ya. Jangan marah sama orang tua. Bersyukurlah punya orang tua. Walaupun dia tidak ganteng seperti artis-artis sekarang ini. Bersyukurlah punya orang tua, punya bapak, mama, mungkin bapak kita, mama kita orang dari desa. Tapi pernahkah kita pikirkan, bapak saya, mama saya dari desa berjuang Jakarta ini sehingga saya bisa ada seperti mana ada. Mungkin hari-hari ini bapak orang tua kita nggak bisa mensekolahkan kita sekolah yang hebat. Sekolah hebat itu tidak menentukan kau jadi orang hebat. Yang menentukan kau jadi orang hebat dirimu sendiri. Mau kamu sekolah luar negeri, ruang angkasa, kalau kamu tidak menjadi orang hebat bersama dengan Tuhan, pasti kau jadi orang gagal. Mau kamu sekolah di kampung, di Raguboti, maupun di mana, kalau kamu berjalan bersama dengan Tuhan, kamu akan memancarkan kehebatan yang Tuhan berikan. Daniel tadinya dia adalah orang buangan. Dia dibandingkan dengan orang-orang yang makan makanan raja. Bahkan Daniel berkata karena dia tahu dia hidup dipimpin oleh Roh, dia berkata kepada raja, "Raja, adakan undian. Siapa yang lebih hebat orang-orang makanan raja?" Dia cuma makan apa? Sayur. Dia makan 4 sehat 5 sempurna. Sehingga ketika di satu pertandingan dia beberapa orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang makan raja dengan Daniel. Kepintaran siapa yang hebat? Daniel. Bukan 1:2, tapi 1:10. Daniel sudah maju 10 langkah. Makanan yang enak-enak kadang-kala kita bikin kita ngantuk. Hari ini saya enggak ngantuk. Kenapa? Saya makan 4 sehat 5 sempurna. Ibu Gembala bilang hari ini kita makan pisang pepaya bersama dengan telur. Rupanya enak juga. Kadang-kadang makanan sederhana itu, tapi kita angkat. Bersyukur sama Tuhan itu jadi sehat kita. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia tidak terikat dengan keinginan-keinginan. Sekali lagi anak-anak muda, jangan takut, jangan kita malu. Karena keinginan-keinginan hidup ini yang makin hari semakin kadang-kala kita minder. Bergaul kita minder. Hari ini anak-anak yang mau SMP, SMA, mau kuliah, saya sebagai gembala berkata begini, jangan minder walaupun kamu udah orang sederhana. Kalau kamu semakin minder, kamu semakin dibully. Tapi berdiri tegak. Mungkin orang tua mau nggak bisa memberikan, tapi Tuhan memberikan yang lebih hebat dari kamu. Jadilah contoh di tengah-tengah mereka, supaya mereka tidak bisa membuli kita. Tapi orang berkata, siapakah dia? Saya ini waktu sekolah, waktu SMP saya sekolah itu jajanan saya nggak pernah beli. Karena apa? Ada teman saya yang bodoh. Kalau ujian dia pasti nyogok saya. Saya gini-gini matematika jago. Tapi sekarang saya jago. Apalagi kali-kali tambah-tambah kurang-kurang saya jago. Tapi saya yang ada satu nggak bisa. Bagi-bagi. Walaupun saya seorang anak supir, tapi saya nggak minder. Tapi saya bangga. Karena apa? Bapak saya supir, saya mau kemana-mana nggak bayar tuh. Ya kan, kelebihan saya. Saya mau ke perapat tinggal naik, makan, bilang
Nanti kasih tahu saja nama bapak. Nama bapak saya rupanya berkhasiat. Karena apa? Bapak saya itu orang baik. Jujur saya bilang bapak saya orang baik. Tadinya dia menjadi pendeta, tapi adiknya yang jadi pendeta. Udah saya. Tapi dia nggak jadi pendeta. Anaknya tadi amburadul jadi pendeta. Tanya Ibu Gembala, 10 orang anak dari orang tua saya yang paling bandel saya. Tapi di antara 10 orang itu yang dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saya sendiri. Akhirnya istri saya juga jadi hamba Tuhan. Anak saya jadi hamba Tuhan. Itu semua karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Maka itu pemazmur katakan berkat itu datang dari mana? Dari atas, dari pemimpin. Pemimpinnya dihidup dalam roh, anak-anak kita pasti hidup dalam roh. Tapi pemimpinnya amburadul, anak-anaknya pasti amburadul. Kita waktu nonton salah satu di YouTube, Mabuk Gembala, aduh kita nangis. Kenapa? Suami istri dugem, bawa anak-anaknya masih kecil. Bagaimana masa depan anaknya? Tuhan Yesus hebat. Sebagai manusia, umur masih 12 tahun. Dia dibawa oleh orang tuanya Yusuf dan Maria kemana? Ke bait Allah. Enggak main bola, enggak kemana-mana, tapi dia dibawa ke bait Allah. Sehingga umur 12 tahun dia bisa mengajar dengan begitu luar biasa. Dia sebagai manusia pada saat itu. Gambaran kalau kita bawa anak-anak kita juga dalam terus dipimpin Roh Kudus, pasti anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang benar, anak cucunya tidak. Orang benar, orang yang benar, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, anak cucunya pasti dijamin diberkati Tuhan. Maka itu katakan pemazmur dari kepala ke janggut terus mengalir. Berkat itu tidak pernah putus. Tergantung berkat itu kotor apa bersih. Kalau berkat yang bersih mengalir sampai ke rumah tangga kita semua bersih. Tapi berkat yang kotor mengalir, keluarga anak-anak kita juga menikmati berkat yang kotor. Yang ketiga, hidup dalam roh membawa kita kepada sukacita damai sejahtera. Hidup di dalam buah-buah roh. Apa tuh buah-buah roh? Buah-buah roh itu ada berapa buah-buah roh? Berapa? 7 apa 8? 9. Ada bilang 8? 9, yakin 9? Kalau dia bilang 8 berarti ada buahnya yang satu jatuh. Yuk kita baca dulu. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Jadi kalau kita masih katanya pelayan hamba Tuhan, tidak hidup dipimpin roh, berarti dia juga tidak hidup menyalibkan daging. Hawa nafsu bukan berbicara kadang-kadang tentang seks saja.
Hawa nafsu berbicara kadangkala ketidakmampuan kita untuk menguasai sesuatu yang kita tidak mampu dengan cara-cara yang kadang-kadang gak halal kita lakukan. Orang yang dipimpin roh, dia penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia pasti hidup damai sejahtera. Maka itu kenapa orang-orang Jawa itu dia sabar-sabar. Dia lembut. Walaupun kakinya terpijak, dia berkata, "Mas, minta maaf Mas ya, kaki Mas memijak kaki saya." Begitu kan Tung? Coba orang Medan, matamu mana? Kaki kamu kenapa ngijek kaki saya? Bisa jadi persoalan. Apalagi orang Solo, aduh lembutnya. Coba tengok macam Moses, orangnya kan lembut Moses. Pak Gembala, minta maaf hari ini aku gak bisa, ada kerjaan. Tapi kalau orang yang belum gak dipenuhi Roh Kudus, aduh, di mana-mana bikin amburadul, di mana-mana bikin masalah. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat luar biasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya penuh damai sejahtera, dia hormati, dia hargai atau tidak dihargai, dia tetap. Ayat 25-26 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dia nggak perlu minta hormat di gereja. Kalau saya kan sudah pelayanan di sini. Kalau nggak ada saya bagaimana gereja ini? Hargai dong. Nanti jangan sampai Tuhan bilang begini. Berapa sih harga kamu? Tuhan itu dia tidak bisa kita menghargai harganya karena apa? Hidupnya sudah diberikan kepada kita. Kita baru talenta karunia yang Tuhan berikan, kita sudah sombong. Saya belajar dari almarhum. Ketika kami ke Penang, pelayanan sana. Kita nunggu, nggak datang, panitia menjemput. Saya lihat wajah beliau, tenang aja. Yang datang apa? Pendeta sekelas Pak Yakob harusnya yang datang Alphard. Tapi mobil 1 juta umat yang datang. Dia berkata, adek, kita bersyukur aja. Jangan karena ini kita hilang damai sejahtera. Aduh. Ketika kita di Manado, kita dijemput juga dengan mobil 1 juta umat. Di belakang sekretaris PGPI, dia dijemput pakai apa? Alphard. Tapi beliau begitu hormat. Dia bilang, Om jangan naik ini. Om naik mobil yang saya naikin. Selama Om ada di Manado, Om tetap pakai ini. Saya 3 hari pernah naik Alphard. Inilah kelebihan Alphard. Kita naik, duduk, kita langsung ngantuk. Dalam arti kata dia bilang gini, dikasih, dihormati atau tidak dihormati, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Yang membuat kita rugi ketika kita minta hormat, kita menuntut lebih daripada apa yang tidak mampu mungkin dari gereja itu berikan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dihargai atau tidak dihargai, dihormati atau tidak dihormati, pasti dia tidak mau hilang damai sejahtera. Karena dia punya 9 buah roh tadi.
Salah satunya damai, sejahtera, dan sukacita. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu. Tuhan memberikan Roh Kudus, Dia berikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan berikan Roh Kudus, kita ditinggalkan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan kita rumah baru, mobil baru, tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan, pasti Tuhan memperhitungkan. Percayalah teman-teman, Bapak Ibu, bukan saya sedang membuat hal-hal supaya Bapak Ibu melayani. Tapi saya hanya berkata apa yang katakan firman Tuhan. Setiap kita melayani dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, ada berkat yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Saya dulu waktu mau diminta oleh almarhum, bukan Mbak Gembala kita, tapi Ketua Komsel, Pak Robert mau nggak full timer di sini untuk membantu Komsel. Saya bilang saya siap karena saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan. Minta berapa? Pak, dulu saya waktu punya usaha, gaji saya bisa 15 sampai 20 juta. Saya percaya pasti gereja tidak kasih, saya berikan hidup saya. Kalau saya digaji 5 juta pasti itu gaji saya. Tapi ketika saya memberikan hidup saya pada Tuhan, gaji dari Tuhan itu saya percaya lebih besar. Maka saya bilang saya berikan hati saya saja, Pak. Puji Tuhan, istri mendukung. Anak-anak masih kecil dulu. Kita belum punya usaha seperti sekarang. Berapa tahun kemudian, cara Tuhan itu luar biasa. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Siapa yang bisa membangun usahanya hanya modal 50.000? Secara hitung-hitungan itu enggak mungkin. 50.000 hanya beli 1 kilo besi aja enggak cukup. Tapi ketika kita angkat pada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin hari-hari ini kita enggak mengalami berkat Tuhan. Tapi saya percaya apa yang dikatakan Tuhan, anak cucunya tidak minta-minta. Pasti kita akan menikmati berkat Tuhan bisa melalui anak kita. Bisa melalui cucu kita. Kalau selama kita hidup, kita berserah penuh pada Tuhan. Percayalah. Saya bukan sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tapi saya belajar tentang pengalaman hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya percaya kita semua datang dari kota Medan atau dari Sumatera, dari kampung halaman kita atau yang dari kota yang lain. Saya percaya kita datang ke sini tidak membawa apapun. Hanya kita membawa doa orang tua kita. Baik-baik enak ya nanti di sana. Baik-baik sama tulang. Kita baik-baik sama tulang kita hanya bukan baik sama kita. Tapi kita kadang-kala dijadikan pembantu. Tapi saya bersyukur. Karena apa? Apa yang dinyanyikan di dalam doa ibuku, namaku ada. Kalau mama saya pulang, mama saya berkata, Mama mendoakan kamu supaya kamu berhasil. Dan itu yang kami berikan anak-anak kami pagi sebelum berangkat kita berdoa. Anak-anak sebelum berangkat kerja kita tumpang, sebelum kerja anak-anak mesti sekolah. Anak-anak sebelum berangkat sekolah kita tumpang tangan. Ya puji Tuhan itu diturunkan sampai cucu kami. Bapak Ibu,
Jangan pernah berharap. Saya juga tekankan anak saya. Jangan minta dihargai, dihormati. Pasti Tuhan menghargai, menghormati. Selama kita hidup dalam pimpinan Roh, percayalah, orang lain tidak menghargai kita, orang lain tidak menghormati kita, tapi Tuhan pasti akan menghargai kita. Mungkin kita tidak dapat penghargaan di tengah dunia ini, tapi Alkitab katakan, saat kita tutup mata, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kepadaku diberikan mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Tuhan hargai kita. Sehingga dikatakan, sabarlah anakku, padamulah aku berkenan. Oh, beribu-ribu malaikat menyambut kita di sana nanti. Mungkin kita tidak pernah disambut. Mungkin waktu-waktu kita juga nikah kita nggak pernah disambut. Atau kita pulang kampung nggak pernah disambut dengan tari-tarian. Nanti ketika kita pulang kampung halaman kita yang sungguh-sungguhnya. Tari-tarian malaikat bersorak-sorai menyambut saudara dan saya. Mahkota sudah diberikan pada kita. Bukan mahkota saja sudah diberikan sama kita. Tapi kitab Wahyu katakan jubah yang putih bersih. Jubah yang indah dikenakan kepada kita supaya apa? Supaya kita masuk dalam satu pesta perkawinan anak domba Allah. Jangan sampai jubah kita kotor. Punya pesta saya berkata, malaikat coba tanya, datang dari mana? Ada enggak undangan? Hidup kita mungkin kita enggak dihargai. Di tengah dunia, di tengah mana kita sudah melakukan apa yang mampu kita lakukan. Tapi Tuhan menghargai kita. Ada dua berkat yang Tuhan berikan kita nanti. Satu, mahkota kebenaran. Dua, jubah yang putih bersih. Sehingga kita akan masuk dalam satu perkawinan anak domba Allah. Itulah yang kita nantikan. Bapak Ibu tetaplah di dalam hidup roh dan kebenaran. Supaya kita selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan katakan Paulus katakan. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dipimpin roh. Pasti dia telah mematikan hidup kedagingan dalam hidupnya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita merenungkan kasih Tuhan. Paulus hanya katakan kepada kita, hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Hidup pilihan. Dan kepada saudara dikasihkan hak kebebasan untuk memilih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku hidup. Karena anugerah tiada satu pun dapat ku banggakan karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ini hidup kami, tak dapat hidup ini hidup kami Tuhan. kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Ku Engkau alasan. selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Kami berseru Tuhan, kami berseru padamu. Bapa, jangan tinggalkan kami, berjalanlah bersama kami, penuhi hati kami, penuhi kami, urapi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapa kami, jamah kami, penuhi kami. Yesus pegang tanganku, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk mematikan daging, kepuasan keinginan daging dalam hidup kita.
tidak ada yang lain. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kemerdekaan, kebebasan dalam hidup kita. Kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita kepada damai sejahtera, sukacita. Hari ini kerinduan kita semua. Di tengah tantangan dunia yang semakin jahat ini. Ya Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Godaan, rayuan, tantangan yang membuat kadangkala kita bisa emosi, kita bisa tersesat di jalan-jalan yang mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Kita mengikuti hawa nafsu, kita tidak bisa bersyukur. Kata-kata dengki, kata-kata iri, kata-kata yang kadang-kala bukan saling memberkati, tapi saling menjatuhkan. Itulah kehidupan dunia. Tapi kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, kita dihargai atau tidak dihargai, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita bersuka cita, ada damai sejahtera. Hari ini mari kita imani firman Tuhan ini. Kita mengangkat tangan kita supaya kita hidup terus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau pada hari ini kita rindu untuk hidup kita dipimpin Roh Kudus, mari kita angkat tangan kita Ya Tuhan. supaya Roh Kudus melawat kita. Bapa, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengikuti hawa nafsu kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, keinginan-keinginan daging kami. Seringkali kami berusaha untuk dilepaskan tapi kami tidak mampu. Tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali supaya kami boleh terima Roh Kudus itu masuk dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh Kudus yang dapat merdekakan kami. Roh Kudus dapat membebaskan kami. Roh Kudus akan menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami bersyukur hari ini Bapa. Maka itu kami patahkan segala kuasa yang bukan daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, turunkan tangan kita. Percayalah hari ini Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita. Bawalah apapun tantangan masalahmu pada Tuhan. Dia Allah yang selalu mendengar setiap jeritan dan doa kita. Mungkin hari ini di tengah-tengah kita kau mengalami sakit penyakit. Atau ada keluarga saudara kita yang saat ini mungkin ada di pembaringan di rumah sakit. Hari ini kita percaya kuasanya yang tidak terbatas dan dibatasi apapun yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita, tanda satu iman kita. Taruhkan tangan kirimu di mana sakitmu ada dengan iman. Bapa, kami berdoa hari ini. Terima kasih, Kau bukan saja memberikan Roh-Mu kepada kami, tapi Kau juga memberikan kesembuhan, pemulihan bagi kami. Karena seperti mana pemazmur berkata, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwanya kasih setia Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau bukan saja mengampuni kami, tapi Kau juga menyembuhkan sakit penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya kuasa-Mu itulah yang dapat memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang sanggup melakukan, melepaskan, membebaskan kami, bahkan menyembuhkan kami. Yes, amin. Haleluya. Tuhan firman-Mu berkata, bilur-Mu telah mengangkat dan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari firman sudah memberikan kami satu pesan yang luar biasa.
bahwa hidup kami bergantung oleh pimpinan Roh Kudus-Mu Amin. Tuhan. Makasih Bapa, Kau berkati setiap umat-Mu, baik yang bersama dengan kami maupun yang mengikuti ibadah live streaming bersama dengan kami. Tuhan juga berkati. Biar Kau juga pulihkan, Kau juga penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus itu Bapa. Supaya hidup kami hari lepas hari semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus berkati rekan-rekan ambil bagian pelayan pada hari ini. Tuhan, terima kasih, kasih Tuhanlah yang membalas dan memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati juga persembahan kami kedua ini. Biarlah persembahan-Mu ini terus kami pakai untuk pelayanan yang Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Berkati semua rekan-rekan yang sudah ambil bagian dan yang sudah memberi. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Persembahan kita yang kedua ini kita berikan untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Dan MC akan... Amin. Biar kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kau baik bagiku.
Ya baik Bapak Ibu Saudara, saya boleh menyampaikan beberapa informasi buat kita semua hari ini. Yang pertama, ibadah raya minggu depan, Minggu 20 Juli 2025 masuk seperti biasa, masuk jam 9 pagi. Ya, sekolah minggu ada di lantai dasar yang dibimbing, diajar oleh guru-guru pengajar yang ada. Dan minggu depan adalah minggu ketiga yang merupakan minggu diakonia buat jemaat dan gereja untuk boleh mempersembahkan persembahan diakonia buat gereja. Persembahan diakonia akan dipergunakan antara lain sekali untuk pembayaran yayasan Maranatha, anggaran bagi jemaat yang dirawat inap dan sebagainya. Semuanya bersifat sosial dari gereja untuk jemaat Tuhan yang ada. Bagi jemaat yang belum mengisi data anggota jemaat bisa menghubungi Ibu Sekretaris kita gereja, yaitu Ibu Ensiotang, untuk boleh mengisi kartu jemaat baik melalui data yang ada atau melalui link yang disiapkan nanti dari Sekretaris Gereja. Selanjutnya untuk ibadah kategori tengah minggu ada beberapa wilayah komsel yang boleh berjalan dengan seperti biasa sesuai dengan jadwal tiap harinya. Ya, ada wilayah komsel Grafim ini setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya jam 16.00 atau jam 4 sore. Sedangkan untuk wilayah Kahuripan setiap hari Selasa minggu ke-2 dan ke-4 ya, jamnya 19.30. Untuk hari Kamis ada Komsel Jonggol setiap hari Kamis jam 19.30. Sedangkan untuk Komsel Harmoni ini setiap hari Rabu jam 19.30. Sedangkan untuk Komsel Grafila wilayah Giri Alam Sentosa dan sekitarnya hari Selasa hari Kamis pukul 20.00 atau jam 8 malam. Doa pelayan disertai dengan kita berpuasa setiap hari Jumat pukul 19.30 ada di gereja. Ya, saya mengundang bagi setiap kita secara khusus pelayan Tuhan, dan saya juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk hadir bersama-sama kami di tempat ini. Ada doa pelayan dan sertai dengan puasa. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, berdoa buat gereja, bahkan kita juga berdoa buat jemaat bangsa dan negara yang kita adakan di tempat ini setiap hari Jumat jam 19.30 di tempat ini. Ibadah WBI ada di setiap hari Sabtu, Minggu ke-3 dan ke-4 ya jam 16. Untuk ibadah PBI Pria Betel Indonesia ini ibadahnya setiap hari Sabtu, Minggu ke-3 dan ke-4 juga jamnya sama jam 16.00 ada di gereja ini. Sedangkan youth atau ibadahnya setiap hari Sabtu ya jam 16.00. Setelah ibadah hari ini Komisi Ibadah bersama KPA serta pengurus youth akan ada rapat atau pertemuan untuk membahas kegiatan-kegiatan di dalam youth atau kepemudaan. Selanjutnya informasi tentang KKR Pendeta Yohanes Nahwe. Nanti di Cibubur akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 18.30. Ya, diharapkan nanti dari Komisi Ibadah baik sekolah minggu, WPI dan PBI lewat ketua-ketua kerohanian atau ibadah boleh menyiapkan kesaksian-kesaksian pujian untuk kita bersembahkan buat di ibadah KKR ini. Dan terakhir kami mengundang juga bagi jemaat yang hadir pada siang hari ini boleh mempersiapkan diri hati untuk kita sama-sama menerima berkat dan lawatan melalui hambanya Pendeta Yohanes Nahwe MTH, yaitu Bapak Gembala pusat kita di Jakarta. Informasi selanjutnya tentang acara konferensi pertumbuhan gereja ya, dan diisi dengan seminar dan KKR. Ini diadakan pada tanggal 11 sampai tanggal 13 September ya 2025. Seminar dimulai dari jam 8.30 sampai jam 16.00, dilanjutkan KKR mulai jam 19 atau jam 7 malam sampai dengan selesai. Ya, tempat GBI Morsaron Jakarta. Ini pembicaranya luar biasa Bapak Ibu Saudara dari gereja, pemimpin gereja besar dari
ada dari Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Indonesia yang diwakili oleh Bapak Gembala kita Pendeta Yohanes Nahuwe. Mari siapkan waktunya. Sekali lagi tanggal 11 sampai tanggal 13 September ya. Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktunya. Kalau bagi yang kerja boleh ambil cuti atau izin ya, seperti kita juga sama, kita akan memberikan waktunya buat acara ini ya, mungkin 1 hari saja karena ini 3 hari, nggak mungkin saya juga memaksa Bapak Ibu Saudara untuk 3 hari berturut-turut untuk hadir ya, tapi berikan waktunya barang sekali hari aja, 1 hari untuk kita sama-sama ikut seminar, bahkan kita KKR pada malam harinya. Dan terakhir kita akan doakan anak-anak yang akan memulai masuk sekolah, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah nanti maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan nanti dipimpin Pak Gembala bersama Pak Pendeta Zotang, agar anak-anak kita ini semakin hari diberkati Tuhan, diberikan hikmat marifat dari Tuhan, sukses dalam sekolah pendidikannya untuk masa depan mereka. Ya, demikianlah Bapak Ibu Saudara informasi buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan buat Pak Gembala. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita mendoakan anak-anak kita, terima kasih buat segala persembahannya. Kemarin kita sudah coba untuk membuat wajah baru mimbar kita dengan yang ada di sini. Kalau ada kasih masukan, dinding sini apakah kita akan penuhi, apakah nanti kita cat? Boleh dong. Nanti kalau ada masukan, nanti kasih masukan di sini nih, scrap. Nomor WA-nya. Kami tunggu masukan. Saya rindu setelah doa malam kemarin, Tuhan mengingatkan saya. Anak-anak mau sekolah, mau pelajaran baru. Setahun kemudian, bagaimana anak-anak ini? Pas khotbah tentang pimpinan Roh Kudus. Jadi saya rindu untuk kita mendoakan anak-anak kita. Orang tua, doakan anak-anak supaya anak-anak kita menjadi orang hebat, menjadi pintar, menjadi cerdas. Kita orang tua terbatas, tapi percayalah kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas untuk mendidik, memimpin anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Ketika Hana menyerahkan siapa anaknya? Hebat. Badan saya tadi lupa. Samuel itu jadi orang hebat. Ketika Daniel ada di pembuangan karena dia anak takut akan Tuhan, Daniel menjadi orang hebat. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat daripada orang-orang keturunan raja. Maka itu jangan kecil hati kita bawakan anak-anak kita. Saya selalu punya iman dan saya percaya 10 tahun, 15 tahun ke depan GB Marsaron ini akan melahirkan orang-orang hebat. Kita punya iman. Maka itu mari kita doakan, kita bangkit berdiri, kita doakan anak kita. Kuserahkan dirinya pada Allah. Kuserahkan. Baik Pendeta Zotang, kita sama-sama tumpang tangan. Kuserahkan dirinya pada Allah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan anak-anak kami kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menuntun mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bahkan kami percaya anak-anak kami juga akan menghargai dan menghormati orang tua mereka juga Tuhan. Kami selalu yakin bahwa kecerdasan, kepintaran semua itu dan hikmat datang daripada Allah. Yang membawa kami kepada keberhasilan dan membawa kami kepada berkat-berkat Tuhan. Kami patahkan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kemalasan, kebodohan dalam nama Tuhan, bahkan roh kegagalan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati anak-anak kami jadi orang berhasil dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa surga. Kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus. Menyertai engkau hari ini, besok, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Jemaat Tuhan, silakan duduk untuk bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang ibadah hari ini. Haleluya. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, selama kami masih bernafas, selama masih kami diberikan kesempatan, kami mau tetap menyembah. Ajar kami setia Tuhan.